Baik, kembali lagi di channel saya Abdi Gas Motor. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang smart LED lagi, bukan smart LED ya. Yang pertama, kenapa saya jarang upload, karena saya baru menemukan harddisk saya, dan ini saya simpan sudah lama. Di dalam ini ada puluhan, mungkin ratusan video ya, kalau masih ada di sini. Karena memang saya pakai buat nyimpen data ya, jadi setiap habis ngerekam kemudian saya kumpulkan. Di sini masih ada satu dengan di harddisknya 1 tera ya. Semoga ini masih bisa dibuka. Kalau nggak dibuka sangat saya sayangkan ya. Ini udah lama-lama banget saya cari dan baru ketemu beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Oke, lanjut ke pembahasan, yaitu smart LED yang ini. Mungkin Anda masih ingat ya, sekitar 2 tahun yang lalu ini memasang smart LED dengan model seperti ini. Kemudian ada lagi yang suka ya. Ini ada lagi. Jadi awalnya suka dari modelnya itu, kemudian karena tanggung akhirnya ditambahin proji. Tapi tentunya jadi sipit banget, dan itu membuat saya makin sulit ya untuk memasang projinya. Ditambah lagi pojokannya ditambah lampu D2 ya. Ini cukup sulit. Tetapi itu mirip ya, dan itu motor yang berbeda ya, bukan yang itu terus ditambah proji, tetapi memang motor yang berbeda. Platnya pun berbeda, yang satu plat Bekasi Kota dan satu lagi ini Jakarta Timur. Oke, sekarang akan saya nyalakan. Bedanya apa sih modul yang dulu sama sekarang? Nah, ini ada welcome light-nya, dan itu yang satu lagi belum saya buatin. Tentunya welcome light-nya programmable sesuai keinginannya, dan inilah keinginan pemiliknya. Beda dengan yang ada di pasaran atau pabrikan yang hanya tret berhenti dan selesai, ya kan? Nah, ini bisa custom ya buat Anda yang belum tahu, mungkin baru melihat channel saya. Oke, lanjut ke bagian box yang modul yang dulu. Jadi modul yang dulu itu permasalahannya seperti ini. Seandainya keadaan mati terus tiba-tiba nge-send, ini sendnya programmable ya, ini menggunakan Android jadi bebas, dan ini pilihan dari pemiliknya. Terus tiba-tiba nge-send lawan arah, jadi tiba-tiba saya send ke kanan, maka dia data akan mati. Terserah di mana terakhir dia datanya. Ini contohnya, akan saya send secara acak ya, 1 2 3 set. Nah, data mati di sini. Ini jika senja tidak nyala ya, ini berlaku jika senja tidak nyala, dia akan mati menjadi seperti ini. Dan ini ngacak, nanti bisa di sini, bisa di mana aja. Yang pasti data terakhir dia di sini, kemudian data dipindah ke sana, hasilnya seperti ini. Ini akan saya matikan. Begitu juga kanan sebaliknya ya, send kiri langsung ke kanan. Nah, itu datanya macetnya di sini. Jadi main smart LED ini tidak semudah DRL konvensional ya, yang cuman misalnya dari putih ke biru ke kuning, dari merah ke kuning, itu cukup mudah, cukup menggunakan relay. Tetapi kalau smart LED tidak bisa, dia harus di auto refresh. Nah, untuk yang versi yang ini, karena ini memang zaman dulu ya, dan belum saya lakukan pengembangan, ini masih seperti ini, dan ini selalu menjadi box. Tapi dalam keadaan sen mati, dalam keadaan senja mati. Kalau senja saya nyalakan, dia pun akan normal. Ini kalau saya send pun nggak akan masalah ya. Kayak gini saya send karena hazard. Ini saya send, terus saya matikan, pindah ke kanan, itu akan normal. Nah, untuk yang saya kembangkan selanjutnya, ini model barunya. Relaynya seperti ini, makin banyak, karena dia setiap satu alis itu dibikin auto refresh 1. Oke, seperti ini. Dan ini belum menggunakan ini ya, belum menggunakan welcome light karena belum saya pasang. Ini juga baru aja masang ya. Nah, ini kalau misalnya saya send, ini saya send ya, ini juga programmable ya, pakai Android. Jadi ini pilihan dari pemiliknya. Sendnya seperti ini. Terus tiba-tiba saya send kanan, dia akan auto refresh sendiri. Ini bisa dilihat. Ini saya send acak 1 2 3. Dia akan auto refresh sendiri. Jadi dia akan mematikan lagi sendiri setiap alisnya. Dan ini saya acak nih, gantian saya ke kiri. Dia akan auto refresh lagi. Jadi tidak ada data macet seperti yang itu tadi ya. Itu bedanya modul yang dulu sama yang sekarang. Ini bisa dilihat nih,
saya send. Oke, langsung saya send lawan arah lagi. Ini tidak akan menemukan data macet. Beda dengan yang ini ya. Ini kalau senja saya matikan, itu macet ya. Ini udah nggak jalan karena terakhir senjanya itu datanya menggunakan data ini. Jadi smart LED akan berhenti di data yang terakhir dia terima. Terus kemudian misalnya saya send, oke, langsung tiba-tiba saya send kanan, pasti macet. Nah, ini macetnya beda lagi nih, ada di tengah. Oke, saya send lagi, hop, macet lagi di ujung. Nah, inilah bedanya ya modul yang dulu dengan yang modul sekarang. Modul yang sekarang nggak akan ada namanya data macet. Ini dia akan nge-refresh sendiri, saya balik lagi dia akan nge-refresh sendiri. Tapi untuk bagian sininya pun PCB-nya pun saya rubah banyak sekali ya. Di sini banyak perubahan yang saya lakukan dan masih berlogo Abdigas Motor karena memang saya sendiri yang membuat ya. Oke, saya rasa udah cukup. Inilah bedanya modul yang baru dengan modul yang dulu. Dimana modul yang dulu memang ada bugs di bagian situ dan itu sangat wajar ya. Yang pasti saya mengembangkan dan memperbaikinya. Oke, sedikit info aja. Ini buat PCX ya. Ini ada modul anti loss firing. Mungkin di beberapa hari ke depan akan saya bahas dan semuanya akan saya jelasin semuanya, baik sistemnya dan kalau mau memanipulasinya seperti apa. Di sini udah sedikit saya kasih penjabaran. Di sini saya sebut modul anti loss firing. Jadi saat dia jauh dari smart key, saat Anda berkendara, maka motor akan mogok. Dan untuk penjelasannya besok ya lebih lengkapnya. Jangan lupa tungguin video selanjutnya tentang bahas motor ini. Ini sampai saya acak-acak semua ya kabelnya karena untuk mempelajari. Baik, saya rasa udah cukup. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.